semuanya, selamat datang di video edukasi sejarah dari kelompok 3, kelas E4, SMA Negeri 14 Palembang. Kali ini, kita akan membahas salah satu kerajaan Islam di wilayah timur Indonesia, yaitu Kerajaan Bacan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gita Alicia. Halo, perkenalkan nama saya Berliana Suci Rahmadita. Halo, nama saya Amanda Anissa. Halo, nama saya Muhammad Abredia. Kerajaan Bacan adalah salah satu kerajaan Islam yang berkembang di Kepulauan Maluku, tepatnya di Pulau Bacan. Bacan mulai dikenal sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16 sebagai pusat kekuasaan yang penting di wilayah timur Nusantara. Letaknya yang strategis menjadikan jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat diminati pedagang dari Arab, Persia, India, Cina, dan Eropa. Awalnya, Bacan merupakan kerajaan bercorak animisme dan dinamisme sebelum akhirnya memeluk Islam pada abad ke-14, mengikuti arus Islamisasi di Maluku. Berikut adalah beberapa raja dan sultan kerajaan Bacan yang paling populer berdasarkan peran penting mereka dalam sejarah. Pertama, Sultan Zainal Abidin menjabat pada tahun 1522, adalah raja pertama yang memeluk Islam, menjadikan Bacan sebagai kesultanan, menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Ternate, dan mendirikan lembaga Islam serta memperkenalkan hukum syariah. Kedua, Sultan Alauddin I, yang awalnya bersekutu dengan Portugis dan diberi nama Don Joe, kemudian menolak kristenisasi dan memperkuat Islam di Bacan. Menjadi tokoh penting dalam menjaga kedaulatan budaya dan agama Bacan dari pengaruh asing. Ketiga, Sultan Muhammad Ali menjabat pada tahun 1577, memperkuat posisi Bacan di tengah perebutan pengaruh antar Portugis, Spanyol, dan kerajaan-kerajaan Maluku, serta aktif dalam menjalani diplomasi dan menjaga stabilitas internal. Keempat, Sultan Qamarullah menjabat pada tahun 1797, memimpin Bacan di masa meningkatnya tekanan kolonial Belanda, menjaga eksistensi kesultanan melalui diplomasi dan perjanjian dengan VOC, menjadi simbol keteguhan kesultanan dalam mempertahankan kedaulatan. Kelima, Sultan Muhammad Muhsin Shah menjabat pada tahun 1935, adalah sultan terakhir dengan peran politik nyata, menjabat di masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan awal kemerdekaan Indonesia, serta menghadapi integrasi Bacan ke dalam Republik Indonesia. Masa pemerintahan politik. Kerajaan Bacan memiliki hubungan yang dinamis, terutama dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Ternate, Tidore, dan Jelolo. Bacan juga menjalin persekutuan maupun mengalami konflik dengan bangsa Portugis dan Spanyol yang mulai masuk ke Maluku pada abad ke-16. Kekuasaan Bacan sempat meluas ke beberapa pulau di sekitar Halmahera dan Papua Barat. Ekonomi. Perekonomian Bacan sangat bergantung pada perdagangan cengkih, yang menjadi komoditas utama Maluku saat itu. Bacan menjadi pelabuhan penting bagi perdagangan dari berbagai bangsa. Selain cengkih, perdagangan hasil laut seperti mutiara, teripang, dan kayu juga berlangsung aktif. Sosial. Struktur sosial Bacan terdiri dari bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Proses Islamisasi membawa perubahan besar dalam struktur sosial dengan munculnya peran ulama sebagai kelompok penting dalam masyarakat. Interaksi dengan pedagang asing juga memperkaya budaya masyarakat Bacan. Budaya Bacan adalah hasil campur pengaruh lokal Maluku dengan unsur Islam dan budaya asing, Arab, Persia, Portugis. Seni ukir, musik tradisional, dan arsitektur masjid menjadi ciri khas budaya Bacan pada masa itu. Baiklah beberapa bukti peninggalan sejarah dari Kesultanan Bacan, salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku Utara yang berdiri sejak abad ke-14.
1. Kedaton Kesultanan Bacan. Terletak di Labuha, Pulau Bacan, Halmahera Selatan. Kedaton ini merupakan istana terakhir yang dihuni oleh Sultan Bacan. Bangunan ini memiliki arsitektur bergaya kolonial dengan atap hijau khas. Di dalamnya tersimpan berbagai benda bersejarah seperti mahkota sultan atau yang disebut lakare, yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan hanya dapat dikenakan oleh sultan yang sah. 2. Masjid Kesultanan Bacan. Masjid ini dibangun pada tahun 1901 dengan bantuan arsitek Jerman Karel Knopper. Memiliki atap limasan bersusun dua dengan kaligrafi Arab di setiap sisinya. Di dalam kompleks masjid terdapat sumber mata air yang dipercaya memiliki khasiat penyembuhan. Masjid ini juga menjadi tempat pertemuan sultan dan para ketua adat untuk membahas masalah kenegaraan. 3. Kompleks Makam Sultan dan Keluarga. Terletak di sekitar Masjid Kesultanan Bacan, kompleks makam ini menjadi tempat peristirahatan terakhir para sultan dan keluarga kerajaan. Beberapa makam memiliki batu nisan yang unik dan dipercaya memiliki nilai spiritual oleh masyarakat setempat. 4. Dokumen dan manuskrip sejarah. Beberapa naskah kuno yang berisi silsilah kerajaan, perjanjian dengan bangsa asing, dan catatan sejarah lainnya masih disimpan oleh keluarga keturunan sultan atau lembaga adat. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber penting dalam penelitian sejarah Kesultanan Bacan. 5. Perencanaan Museum Kesultanan Bacan. Untuk melestarikan dan memamerkan peninggalan sejarah Kesultanan Bacan, telah dirancang pembangunan Museum Kesultanan Bacan di Halmahera Selatan. Museum ini diharapkan dapat menjadi pusat edukasi dan wisata sejarah bagi masyarakat dan pengunjung. Runtuhan Kerajaan Bacan terjadi secara bertahap, terutama karena tekanan kolonial Belanda VOC yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada abad ke-17, Bacan harus tunduk di bawah kekuasaan VOC setelah mengalami kekalahan politik dan militer. Sistem pemerintahan kerajaan secara formal masih ada, tetapi peranannya menjadi simbolis di bawah kendali kolonial. Dengan masuknya administrasi Belanda, otonomi politik Bacan pun berakhir.